Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menghadiri rapat yang mendesak kali ini. Jadi untuk pertemuan kali ini langsung saja kita akan menindaklanjuti laporan-laporan terkait data penjualan kita di bagian produksi dan pasar sekitar. Dalam kuartal terakhir, laporan dari marketing itu menunjukkan lonjakan permintaan pasar yang sangat signifikan. Ini kabar baik untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya mengapresiasi betul atas kinerja Bapak Ibu sekalian dalam kurun waktu belakangan ini sehingga mendapatkan hasil yang sangat memuaskan seperti ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan, saya sering mengatakan bahwa saya lebih mementingkan kualitas dalam produksi. Jadi kalau kita mau ambil peluang ini, kita juga harus evaluasi terlebih dahulu. Apakah kita mampu menggarap target yang lebih banyak lagi dari sebelumnya? Sumber daya yang kita miliki di lini produksi apakah memungkinkan ketika kita tambahkan lagi target produksi perusahaan ini? Seperti itu. Coba Bapak Arif, saya minta Anda jelaskan sedikit data di sisi pasar dan juga nanti dilanjut oleh Ibu Alicia mengenai kondisi sumber daya yang kita miliki di lini produksi perusahaan kita. Silakan. Baik Pak Sen, berdasarkan analisis kami yang mana tren pasar saat ini positif, yang kita tinjau dari sebuah taksir target yang mana kita harus menyelesaikan 1.500 pasang sepatu, yang mana ketika kita bisa mengambil orderan tersebut dan memenuhi orderan tersebut, kita bisa mendapatkan profit yang cukup tinggi dan kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat signifikan. Pak Zain, Pak Arif, saya mengerti urgensi ini. Namun, dari tim produksi sudah banyak mengeluh akibat jam kerja dan target yang cukup tinggi. Apalagi jika kita mengambil target ini karena peluang yang meningkat. Saat ini, karyawan yang kita miliki di lini produksi ada 10 orang, yang mana masing-masing karyawannya akan mendapatkan beban produksi sebanyak 100 pasang sepatu untuk satu kali produksi, untuk mencapai target 1.000 pasang sepatu. Sehingga, jika target bertambah menjadi 1.000 pasang sepatu, maka masing-masing karyawan akan mendapat beban produksi sebanyak 150 pasang untuk setiap produksinya, yang mana ini akan menjadi sebuah masalah karena yang selama ini kualitas yang kita jaga menurun karena beban yang ditanggung oleh masing-masing karyawan itu meningkat. Lalu langkah apa yang akan Anda ambil untuk permasalahan ini? Baik Bapak, saya akan menyarankan merekrut karyawan baru di lini produksi supaya kita bisa mengambil peluang dengan target 1.500 produksi. Berapa karyawan baru yang dibutuhkan untuk itu? Kalau kita lihat dengan 10 karyawan yang kita miliki itu mampu mencapai 1.000 pasang, maka saya akan menyarankan untuk merekrut karyawan baru sebanyak 10 orang, yang mana masing-masing karyawan ini akan mendapat beban produksi sebanyak 75 pasang, yang itu akan meningkatkan kualitas kita dalam produksi Bapak. Malaysia nggak bisa seperti itu. Kita harus realistis. Operasional tahun ini tidak mengalokasikan untuk penambahan SDM secepat dan sebanyak itu. Kita perlu memikirkan return of investment dan cost efisiensi. Malaysia, berapa perkiraan biaya total dari gaji, terus juga tunjangan dan biaya rekrutmen untuk 10 orang dalam posisi tersebut? Berdasarkan gaji industri dan tunjangan perusahaan, untuk 10 posisi tersebut akan memerlukan biaya tambahan sekitar 45-50 juta per bulan. Sebelumnya saya agak keberatan karena
Angka itu cukup besar menurut saya. Usul saya Pak Zen, bagaimana jika kita mengoperasikan 5 operator dulu untuk menjaga stabilitas keuangan PT kita? Saya setuju dengan Bapak Fatih. Kita ambil pendekatan bertahap terlebih dahulu agar menjaga stabilitas keuangan di perusahaan kita. Baik, 5 posisi. Sekarang mari kita bahas kualifikasi wajibnya untuk 5 operator produksi ini agar proses rekrutmen efektif. Baiklah semuanya untuk hal ini, karena kita mementingkan yang namanya ketelitian, maka dari itu kita memerlukan orang-orang yang memiliki fisik yang kuat dan juga ketelitian yang mana fokus yang lain. Maka dari itu, dan satu lagi, mereka pun harus memiliki pengalaman minimal. Baik, diterima. Pengalaman 1 tahun, ketahanan fisik, fokus, ketahanan SOP, dan saya ingin menambahkan sedikit untuk attitude itu juga penting, Pak. Di sini proses rekrutmen akan kami jalankan melalui publikasi lowongan, media sosial profesional, dan job portal. Yang kedua, ada seleksi awal, berkas dan tes dasar. Yang ketiga, ada wawancara SDM, fokus pada attitude dan pemahaman dasar. Yang keempat, ada wawancara user, manajemen produksi, fokus pada tes praktis dan teknis. Kami targetkan 3 minggu sebelum karyawan baru mulai bekerja. Oke, boleh sih ya. 3 minggu cukup ambisius ya, Bu. Tapi saya hargai untuk itu. Pastikan juga proses onboarding dan training dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai mereka masuk tanpa persiapan yang matang. Seperti itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita simpulkan. Jadi kita sepakat untuk merekrut karyawan baru sebanyak 5 orang di bagian produksi dengan kualifikasi yang sudah kita bahas tadi dan juga sudah kita sepakati bersama. Kemudian Bu Aida, saya minta nanti untuk segera difinalisasikan ya anggaran sebesar 50 juta tiap bulan per bulannya untuk gaji dan juga siapkan untuk dana rekrutmen awal. Nah, untuk anggaran ini nanti kita tinjau kembali dalam waktu 3 bulan. Oke, siap Pak Zen, nanti saya akan proses secepatnya. Oke, baik. Ibu Aisyah, segera mulai publikasi lowongan dengan kualifikasi yang sudah kita tetapkan ya, dan utamakan kecepatan juga kualitas screening. Baik, Pak. Akan saya kerjakan secepatnya. Siap. Dan Pak Arif, saya minta untuk terus pantau tren pasar, beri kami update apabila ada perubahan permintaan signifikan supaya kita juga bisa menyesuaikan kapasitas dengan cepat. Pasti Pak, saya yakin dengan penambahan SDM ini, target penjualan kuartal depan akan tercapai. Bagus. Keputusan hari ini sangat krusial untuk pertumbuhan perusahaan kita. Maka dari itu saya benar-benar ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah berkontribusi dan berkolaborasi efektif. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baiklah teman-teman semua, di tahun ini, di tahun 2025 masih banyak pengangguran. Dan contohnya adalah yang seperti ini. Halo Mas, ini kita ada sebuah lowongan pekerjaan ya di PT Sepatu Mega Sepatu Jaya. Apakah berminat? Kalau untuk itu kita membutuhkan orang-orang di bidang produksi. Apakah Anda berminat? Boleh.
Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah lolos seleksi tahap 1 yaitu seleksi administrasi, dan agenda selanjutnya akan diadakan seleksi wawancara, dan bagi peserta yang lolos seleksi wawancara akan lanjut ke seleksi tes praktis dan teknis. Baik, ada yang ditanyakan? Jawab. Selamat siang Bapak, jadi ini dengan Bapak Kaos. Ya, saya dari PTN Megajaya ingin memberitahu bahwasanya Anda lolos dan diterima di PT Megajaya Jaya di bagian operator produksi. Setelah ini, Anda bisa membagikan informasi lebih lanjut melalui email yang akan saya berikan.